Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat singkong yang disambung pucuk dengan singkong karet ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini pengalaman juga ya buat saya. Dan ini mungkin bisa ditiru buat teman-teman. Kalau singkong itu baiknya kalau nyambung itu jangan terlalu mepet ke atasnya ya. Ini pengalaman. Jadi ketika musim kemarau itu kan dia agak, kalau misalnya kering itu dari atas ya. Ini karena terlalu mepet ke atas, ini yang di atas ini kering ya. Akhirnya yang ininya mati, batang pokoknya itu mati. Dan akhirnya sambungan kita itu gagal ya. Tapi saya sudah menggantinya di bawahnya ini. Nah, ini awal mulanya ini, terus kemudian karena ini udah mati, saya ganti yang di bawah. Nah, ini udah kelihatan menyambung ya, mudah-mudahan ini bisa hidup. Oh ya, kalau misalnya dalam posisi sambung pucuk seperti ini, kalau misalnya muncul tunas baru seperti ini dibuang ya. Nah, ini dibuang. Ini tujuannya supaya pertumbuhannya itu fokus ke yang bagian sambung pucuknya ya. Saya ulangi, jadi kalau misalnya tumbuh tunas yang baru seperti ini nanti dibuang. Tujuannya supaya dia pertumbuhannya itu fokus kepada yang sambung pucuknya. Jadi kalau ini nanti tidak dibuang, ini ikut tumbuh tinggi dan akhirnya ini tidak fokus, dan yang tujuan kita sambung pucuknya itu malah nanti akan kerdil. Ini sudah daunnya sudah baru ya. Insya Allah ini hidup. Bukan hanya ini, tapi saya juga melakukan banyak ya. Oh ya, kalau misalnya sambung pucuk ini lebih baik tinggi sekalian. Soalnya kalau tinggi itu nanti ketika ini dipanen nanti bisa ditanam lagi segini. Jadi ini kalau misalnya semakin tinggi berarti nanti untuk penanamannya itu lebih banyak ya. Berbeda jika misalnya batangnya pendek, itu nanti penanamannya juga sedikit. Soalnya dia kan bawahnya ini dibuang ya. Baiknya dibuang. Kalau misalnya nggak dibuang itu kan biasanya di bawahnya itu ada sisa umbinya. Nah, sisa umbinya itu kalau nggak dibuang itu akan busuk. Dan akhirnya itu kalau busuk bisa menjalar ke batangnya dan akhirnya batangnya malah yang mati. Jadi kalau penanaman itu dipotong, mungkin segini atau gimana yang kira-kira itu bekas umbinya itu tidak menyebabkan busuk gitu ya. Nah, karena panjang ini maka jarak masa penanamannya itu juga banyak juga. Oke, kita lanjut ke sini. Saya bukan hanya satu melakukan sambung pucuk, tapi banyak ya. Nah, pengalaman juga yang ini juga terlalu mepet ya. Ini pengalaman terlalu mepet dan ininya yang paling atas itu kering. Tapi sudah saya ganti yang di bawahnya ini. Ini insya Allah hidup lah, insya Allah. Mudah-mudahan hidup. Nah, ini yang harusnya kalau misalnya ini yang di atas ini hidup ya. Harusnya ini udah segini. Nah, ini yang benar-benar udah berhasil. Ini tadi yang umuran yang di belakang itu. Ini udah berhasil, udah tinggi. Ini kurang lebih 1 bulanan lah saya untuk ketika saya nyambung ini saya lupa nggak kasih mengingat-ingat tanggal, jadinya kayaknya kurang lebih 1 bulan. Itu kayaknya masih 1 bulan kurang ini malah. Ini udah benar-benar menyatu. Tapi ini belum bisa dilepas ya. Kalau misalnya pengalaman, kalau misalnya ini terlalu cepat dilepas,
nantinya ini akan tertiup angin, ini biasanya akan pernah saya karena masih muda itu di ininya plastiknya dilepas, ternyata malah kena angin, ini patah dari sini. Soal ini belum benar-benar menyatu dengan batang utamanya gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dilepas itu sekitar umuran ya kurang lebih, jika ini sudah melihat batangnya ya, jika misalnya batangnya udah terlalu besar, ini sebaiknya dan sudah terlihat menyatu, ini bisa dilepas. Tapi jika masih batangnya itu belum besar ya, ini kan masih belum menyekek ya, kalau misalnya ini dibiarkan terlalu besar nggak dilepas, ini juga akan tercekik, akhirnya yang ini malah mati gitu ya. Jadi harus instingnya kita lah yang kira-kira kapan waktunya dilepas itu, untuk berapa harinya itu tergantung insting kita atau tergantung kondisi tanaman kita ya, kira-kira yang siap dilepas itu kapan. Bukan hanya itu, saya juga banyak yang nanti akan saya perlihatkan semua yang hasil tanam sambung pucuk ini di sebelahnya juga ada. Nah, ini udah seumuran tadi ya. Nah, ini karena saya menemunya batang pendek akhirnya segini. Tapi kelebihannya ini ya sambung pucuk, karena ini udah hidup, ini di bawahnya langsung tumbuh umbi nih. Nah, ini malah udah ibaratnya meletak ya. Meletak sampai ke sini. Tuh. Sampai ke sana. Karena mungkin kemarin saya melakukan pemupukan yang ini juga. Jadi akarnya itu akan mencari pupuknya ya. Sampai ke sini. Jadi kalau misalnya sambung pucuk ini sebenarnya cepat, perumbiannya itu cepat. Makanya ini belum 1 bulan aja ini ini pasti udah, insya Allah sudah saya pastikan ini di bawahnya itu sudah muncul batang umbi ya. Dan ini karena sambung pucuk dengan singkong karet itu biasanya itu singkongnya lebih panjang. Jadi kalau misalnya lebih panjang, dan juga nanti kalau udah umurnya udah tua itu akan besar. Jadi untuk nanti beratnya kalau ditimbang itu lebih banyak yang singkong sambung. Sebelah sini juga. Nah, ini yang kemarin gagal. Ini yang gagal mayoritas yang ini terlalu mepet ke atas ya. Ini juga sudah insya Allah buat nanti pengalaman saya ke depannya, kalau saya nanam bikin sambungan lagi, saya nggak terlalu mepet ke atas. Soalnya yang di atas itu rawan sekali akan ini kering. Nah, ini sampai belum dibuang tunas barunya ya. Ini udah di bawahnya udah saya ganti. Nah, ini udah hidup. Nah, ini saya buang ya. Ternyata udah banyak ini yang tunas barunya. Dan ini kalau misalnya nggak dibuang, saya ulangi lagi, ini bisa yang di singkong karetnya itu kerdil ya. Ini juga ada, saya buang. Nah, sebelah ini belakang dibuang ya. Nah, oh ya, ini udah ada retakannya juga ya. Nah, ini udah retak. Padahal ini belum ini belum benar-benar hidup sempurna ya. Ini masih kayak gini, masih belum tumbuh lebih panjang lagi ya. Sebelah sini juga. Nah, ini kemarin saya ini kebetulan tanam ini tuh kebalik ya. Jadi mata tunasnya yang ini mata tunasnya kan ngadapnya ke atas ya. Saya itu tanamnya di sini. Nah, yang di bawah sini. Nah, akhirnya saya ketika melihat itu ternyata ininya yang kebalik, mata tunasnya itu enggak hidup. Saya teliti ternyata iya benar kebalik ya. Dan akhirnya saya saya ambil, saya balikin lagi baru di sambung pucuk ke sini. Nah, ini masih baru.
ini belum mungkin belum menyatu ya, belum tumbuh sempurna. Yang tumbuh sempurna ini, nah ini udah tumbuh sempurna. Nah ini juga terlalu mepet ya, tapi alhamdulillah ini mungkin karena yang sebelah sininya ini masih hidup ya. Walaupun mepet tapi alhamdulillah karena ini masih, yang separuh ini udah mati sebenarnya. Ini udah kering, tapi yang sebelah sini itu masih ada belum kering ya. Akhirnya alhamdulillah masih bisa hidup. Ini udah tinggi segini. Ini udah menyatu sempurna. Sebelah sini juga udah. Ini udah menyatu sempurna juga ya. Nah ini. Nah. Oh ya, untuk plastiknya ini kalau misalnya sampean itu nggak punya plastik es nggak masalah ya. Sampean tinggal beli yang plastik 1 kilonan itu. Plastik, kalau saya pakainya merek yang itu plastik boyo yang 1 kilonan itu kalau ukuran 1 kilo itu dibikin 4, dipotong-potong jadi 4. Nanti insya Allah di kemudian hari saya akan mencontohkan bagaimana itu membuat plastik ini untuk stek yang dari plastik boyo insya Allah ya. Sebenarnya masih banyak ke sana, tapi karena ini videonya durasinya sudah panjang, nanti saya akan memperkenalkan lagi tapi yang bagian sana ini, karena yang sebelah sana itu versinya berbeda ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.